Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum nama saya Istiqomah. Akan mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam pada materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kompetensi awal dibagi dengan 3 tingkatan, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Sarana prasarana yang digunakan yaitu laptop, LCD proyektor, speaker aktif, handphone, kertas, spidol, dan juga media yang lainnya. Target dari peserta didik di sini peserta didik reguler, namun ada bimbingan yaitu diterapkan pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Model pembelajaran yang dipakai yaitu model problem based learning. Komponen intinya di tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu melalui model problem based learning. Peserta didik nanti dapat menganalisis kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk. Peserta didik membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran. Ini dituangkan dalam Simple Mindlet menggunakan media visual atau media lainnya sesuai dengan kemampuan siswa. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan inti, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Guru memberikan sebuah pertanyaan terkait dengan materi ajar. Selanjutnya, peserta didik itu disuruh untuk melakukan kegiatan membaca, memperhatikan atau mengamati bahan ajar cetak, video pembelajaran dari YouTube ataupun PPT. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik yang tadi dikategorikan ada kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Setelah dikelompokkan, peserta didik itu mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi bersama kelompoknya, peserta didik itu mengumpulkan data. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, materi itu nanti didiskusikan, dianalisis. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Guru memantau seluruh kelompok, kemudian mendampingi kelompok rendah itu secara penuh, mendampingi kelompok yang sedang itu hanya sebagian waktu, dan yang kelompok tinggi itu hanya diberikan pengarahan awal secara umum bersama dengan kelompok yang lain. Langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik itu mempresentasikan hasil diskusinya, terus peserta didik yang lain atau kelompok yang lain menanggapi dan memberikan argumen. Langkah kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik itu melakukan apresiasi terhadap peserta didik yang telah mempresentasikan dan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran diskusi tadi. Dan guru mengecek pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik pembelajaran. Kegiatan yang terakhir itu kegiatan penutup, di mana siswa itu diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Siswa diberikan tugas yaitu membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsinya atas Al-Quran itu menggunakan media visual atau media lainnya sesuai kemampuan dari peserta didik. Adapun asesmen penilaian, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Sumber referensi buku paket pendidikan agama Islam dan beri pekerti, Mushaf Al-Quran, dan juga ada modul ajar. Asesmen awalnya tadi bagaimana? Kita pakai asesmen diagnostiknya, jadi kita mengajukan pertanyaan, nanti siswa menjawab dan kita nanti akan mengklasifikasikan jawaban peserta didik dan membagi dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Oke. Tadi digunakan model PBL ya. Ya, Ya. Tadi langkah-langkahnya seperti apa PBL? yang pertama itu ada orientasi terhadap masalah, terus yang kedua itu pengorganisasian, mengorganisasi belajar, yang ketiga itu penyelidikan individual maupun kelompok,
Tiga itu pengembangan dan penyajian hasil. Terakhir itu analisis atau evaluasi proses penyelesaian masalah. PBL sama PJBL gimana bedanya? Kalau PBL itu aktivitas pembelajarannya itu menekankan pada proses penyelesaian masalah. Kalau PJBL itu model pembelajarannya menggunakan proyek atau kegiatan nyata. Ada proyeknya ya. Ya, proyeknya ya. Ya, oke. Sumber belajarnya apa saja tadi? Sumber belajarnya itu tadi ada buku paket ya pendidikan agama Islam dari Kemendikbudristek. Terus tadi ada Lajnah Al-Quran Gate sama yang ketiga itu modul ajar Oke. Kemudian bagaimana membuat media pembelajarannya? berupa modul ajar itu cetak. Terus ada video pembelajaran yang di YouTube yang dibuat di YouTube. Terus nanti ada juga yang berbentuk PPT. Bagaimana untuk meningkatkan kreativitas siswa? Bisa dilihat pada waktu berdiskusi, di situ siswa itu menuangkan ide-ide dalam perumusan masalahnya. Jadi nanti juga kreativitasnya bisa dilihat waktu mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kan ada lembar observasi ya. Yang Iya, diobservasi apa itu? yang diobservasi itu sikapnya itu seperti apa, mulai dari keaktifannya, terus ada kerjasama dengan kelompoknya, waktu berdiskusi. Bagaimana Anda memotivasi peserta didik? Memotivasinya itu menggunakan ice breaking itu. Jadi Speaking. iya, jadi siswa biar terpacu semangatnya, mungkin dengan nyanyi-nyanyian, tepuk-tepuk gitu. Itu di awal, di pertengahan, atau di akhir? Itu di awal. Kemudian metode apa lagi yang Anda gunakan? Model pembelajaran berbasis produk. Ya, oh, oke. Kemudian teori pembelajaran apa yang digunakan untuk melandasi penyusunan perangkat pembelajaran? Teori konstruktivisme. Ya, Iya, oke. iya. Nah, menurut saudara, pembelajaran yang sudah dilakukan itu menyenangkan bagi siswa apa tidak? Kalau dilihat dari langkah-langkahnya, menurut saya menyenangkan karena di situ media yang digunakan juga sudah menggunakan teknologi, jadi sudah visual. Dan Sekarang, coba dibaca itu modul Ibu, itu J. silakan dibaca coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Oke, wa ma angzalna itu bacaannya apa? Wa ma Maksudnya, itu madja ismun fasil karena karena ada huruf mat bertemu hamzah. ya, Terus yang anza itu eh, ihfa karena ada nun sukun bertemu huruf za. Nah, itu mat tabi'i karena ada oh. fathah diikuti dengan alif. Kalau in kuntum tu'minuna itu bacaan tajwidnya apa saja? Ing itu ihfa, ada nun sukun bertemu kaf. Kun itu nun sukun bertemu ta itu juga ihfa. Terus mim sukun bertemu ta itu
idhar syafawi, minu, nuna, nu itu mat tabi'i. Karena ada dhammah bertemu wawu. Oke, ya sudah cukup. Silakan Bu Istiqomah nulis apa 3 ayat yang pertama dari surat Yasin. Itu ditulis, nanti difoto, dikirimkan ke saya hasilnya. Suwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.